Peneliti Jerman sukses bongkar sosok kuntilanak. Di Indonesia terdapat banyak cerita dan jenis hantu sehingga sosok hantu melekat dengan kehidupan bermasyarakat. Jika ada hal yang dianggap tidak masuk ke akal, maka hantu menjadi jawabannya. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia sangat kental dengan hantu dan tahayul. Kali ini peneliti dari Jerman membongkar salah satu hantu paling populer di Indonesia, yakni kuntilanak. Kuntilanak biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang dengan ciri khas tertawa nyaring yang menyeramkan. Gambaran ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan tentang asal-usul kuntilanak, hingga akhirnya antropolog Jerman bernama Timo Duilo membongkarnya. Penelitian itu berjudul Kuntilanak Ghost Narratives and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Diketahui, sosok dan cerita kuntilanak memang tidak hanya ada di kalangan masyarakat Indonesia. Sosok dan misteri hantu kuntilanak juga melekat bagi warga Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dengan nama hantu Pontianak bukan kuntilanak. Penamaan hantu Pontianak di Malaysia tidak terlepas dari kaitannya dengan asal-usul kota Pontianak. Kata Pontianak berasal dari bahasa Melayu Ponti yang artinya pohon tinggi. Asal kata ini berkaitan erat dengan kondisi alam cikal bakal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi di wilayah Pontianak banyak pepohonan yang tinggi dan banyak ditempati roh. Roh sendiri adalah pandangan lazim dalam masyarakat penganut animisme. Karenanya roh bisa hidup berdampingan dan saling berkomunikasi dengan manusia. Lalu pemandangan ini berubah ketika Syarif Abdul Rahim menggusur pepohonan itu dan menjadikannya sebagai permukiman yang jadi cikal bakal kota Pontianak. Menurut Timo, sejak penggusuran itu dilakukan, terjadilah perubahan sebutan terhadap roh tersebut menjadi Pontianak atau kuntilanak yang merujuk pada penunggu pepohonan tinggi. Ini juga yang membuat manusia pada zaman ini menilai pohon besar sebagai tempat tinggal kuntilanak. Jawaban terkait misteri kuntilanak juga pernah diungkap sejarawan Nadia Karimah Melati berjudul Monsterisasi Perempuan dan Monoteisme. Dikutip dari CNBC Indonesia, Nadia terlebih dahulu melakukan riset kuntilanak sejak tahun 2013 dan memaparkan jawaban menarik terkait misteri kuntilanak. Menurut Nadia, pandangan hantu yang seram itu terjadi karena kedatangan agama monoteisme. Kehadiran monoteisme itu menolak adanya sosok spiritual lain selain Tuhan, karenanya pandangan roh bergeser menjadi hantu atau monster. Berubahnya pandangan roh menjadi hantu tersebut selaras dengan pelekatan perempuan sebagai hantu. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki pengalaman erat yang dekat dengan kematian. Angka kematian yang tinggi pasca kelahiran di zaman dahulu membuat perempuan diidentikan sebagai hantu. Meski begitu, penggambaran kuntilanak sebagai perempuan yang menyeramkan sudah terlanjur melekat karena sering dipopulerkan melalui film dan cerita misteri.